Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari kelas PTKB dengan NIM 210209501012, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Sistem memori. Dalam elektronika digital, seringkali diperlukan penyimpanan data sementara sebelum data diolah lebih lanjut. Memori atau penyimpanan data adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Elemen dasar memori adalah flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data, sehingga untuk menyimpan data n bit diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register. Memori 4 bit. Beberapa tipe flip-flop dapat digunakan untuk membuat suatu register. Jika DVV digunakan untuk membentuk register memori 4 bit, susunannya dapat dilihat pada gambar di bawah. Random Access Memory atau RAM. Salah satu jenis peralatan memori semikonduktor yang digunakan dalam elektronika digital adalah memori jalan masuk acak. RAM dapat mengingat informasi yang pernah dimasukkan. Informasi yang dimasukkan berupa 0 dan 1 ke dalam memori. Informasi inilah yang dapat dibaca atau dipanggil kembali. RAM IC statis dan dinamik. RAM 7489 merupakan unit penyimpanan 64 bit dalam bentuk IC yang memegang 16 kata sepanjang 4 bit. IC RAM semikonduktor dibagi ke dalam jenis statis dan dinamis. RAM statis menyimpan data dalam suatu elemen seperti flip-flop. Hal ini disebut statis karena penyimpanan data 0 dan 1 selama IC memiliki daya. IC RAM dinamik menyimpan keadaan logika sebagai muatan listrik dalam peralatan MOS. Muatan listrik yang tersimpan mengalami kebocoran, sehingga pada RAM dinamik ini perlu penyelenggaraan agar logika yang tersimpan tidak hilang. Elemen logika dinamik lebih sederhana, sehingga hanya memerlukan ruang yang kecil, namun juga ada yang berukuran lebih besar dan memiliki penyegaran di dalam chipnya. Only memory atau ROM. ROM digolongkan sebagai memori yang tidak mudah hilang karena data memori ini tidak akan hilang meskipun daya dimatikan. ROM atau ROM Mass Programmer atau memori dengan program yang aman hanya digunakan pada aplikasi produksi dengan volume tinggi karena besaran biaya penyetaan awal, dan PROM digunakan untuk aplikasi dengan volume yang lebih rendah dan memerlukan memori permanen. Juga digunakan untuk memecahkan masalah logika terkombinasi. Mikrokomputer bisa mengalokasikan tempat yang lebih besar dari memori internal ke RAM. Meskipun begitu, komputer bersifat khusus mengalokasikan lebih banyak alamat ROM dan sedikit RAM. PROM atau Programmable Read-Only Memory. PROM dapat berfungsi seperti halnya ROM, tetapi PROM dapat diproduksi oleh pengguna maupun pabrik. Pabrik akan memberikan PROM kosong dengan semua bit yang bernilai 1 dan 0. Pengguna akan memprogram capping tersebut dengan menghembuskan saklar-saklar arah tunggal pada tempat-tempat tertentu yang bertujuan untuk mengubah arah logika pada tempat-tempat tersebut. Sekali diprogram, PROM tidak bisa diubah lagi. EPROM atau Erasable Programmable Read-Only. Pada EPROM, pengguna dapat menghapus data yang telah tersimpan dan mengubah programnya. Program yang telah tersimpan dapat dihapus dengan menyinari sel memori dengan sinar ultra ungu lewat jendela pada IC. Proses ini akan memakan waktu kira-kira 20-30 menit. Setelah proses ini, keadaan IC akan kosong kembali dan siap untuk diprogram ulang. EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory. Mengatasi kelemahan EPROM, isi EEPROM dapat dihapus dan diprogram ulang di tempat dengan menggunakan isyarat elektronika yang sesuai. Lokasi-lokasi tertentu dari EEPROM dapat dihapus dan diprogram ulang tanpa mengganggu yang lain. Memori inti magnetik. Pada komputer digunakan dua jenis memori, yaitu memori semikonduktor dan memori inti magnetik. Memori inti magnetik merupakan metode penyimpanan data yang tahan lama dan umumnya digunakan dalam memori pusat pada suatu komputer. Memori inti magnetik berdasarkan pada karakteristiknya inti parit kecil. Inti parit berupa sepotong bahan ferromagnetik seperti besi. Inti ferrit digunakan sebagai magnet kecil yang mana jika arus melewati kawat akan membentuk flash magnetik. Rangkaian penjumlahan dan pengurangan. Pendahuluan.
Ada dua macam operasi aritmetika dasar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Secara digital, kedua macam operasi tersebut dapat dengan mudah diwujudkan. Adder atau rangkaian penjumlahan berfungsi menjumlahkan dua buah bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Subtraktor atau rangkaian pengurangan yang berfungsi untuk mengurangkan dua buah bilangan biner. Adder atau penambahan terdiri dari half adder dan full adder. Subtraktor atau pengurangan terdiri dari half subtraktor dan full subtraktor. Half adder. Half adder suatu rangkaian penjumlahan sistem biner bilangan yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder adalah bukti kebenaran penjumlahan bilangan biner 2 input yang memiliki 2 input dan 1 output hasil penjumlahan atau sum dan 1 output saja penjumlahan atau carry dengan penjumlahan pada tabel berikut. Full adder. Skema simbol untuk bit adder 1 dengan C-in dengan call digambar di sisi blok untuk menekankan pengguna dalam multi-bit adder. Sebuah sirkuit logis full adder yang melakukan operasi penambahan pada 3 bit biner ditulis sebagai A, B, dan C in. Penambahan penuh menghasilkan jumlah bit output yang diwakili dengan simbol C out dan S. Half subtraktor. Half subtraktor mengurangkan dua buah bit input dan menghasilkan nilai hasil pengurangan atau remain dan nilai yang dipinjamkan atau brown out. Full subtraktor. Sebuah full subtraktor mengurangkan dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner, masing-masing bit pada posisi yang sama saling dikurangkan. Full subtraktor mengurangkan dua bit input dan nilai brown out dari pengurangan bit sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.